Jadi bab yang pertama ini adalah menceritakan tentang hijrah yang kedua. Kalau hijrah yang pertama itu dihadiri oleh 11 orang, ya, orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di antaranya adalah Utsman bin Affan bersama dengan istrinya Ruqayyah. Ruqayyah ini adalah janda dari Utbah, anaknya Abu Lahab. Ketika turun surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, maka Abu Lahab memerintahkan kepada Utbah putranya untuk menceraikan Ruqayyah, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diceraikan oleh Utbah, maka Utsman langsung meminangnya, ya. Jadi itu Ustaz. Nah, hijrah yang pertama ini 11 orang ke negara yang jauh, ya, perjalanan menggunakan onta. Kemudian setelah itu dikejar oleh kafir Quraisy, tetapi 11 orang ini sudah naik kapal atau perahu menuju Habsyah. Bayangkan zaman semono, ya, Masya Allah. Nah, setelah berada di Habsyah, ya, kemudian mendengarkan selentingan informasi, dan itu dihembuskan oleh setan bahwa orang kafir Quraisy, ya, para musyrikin telah menganut agama Islam. Kemudian sebagian daripada hijrah yang pertama, orang yang hijrah pertama tadi, sebagian ada yang pulang, ada yang tetap berada di sana. Nah, setelah mereka pulang ke Mekah, ternyata informasi itu adalah tidak benar. Ternyata puncak-puncaknya penyiksaan kafir Quraisy terhadap para sahabat Nabi yang Muslim. Nah, setelah itu banyak di antara mereka para sahabat tadi meminta pengampuan. Masa sekarang adalah pengampuan kepada kafir Quraisy. Lalu ketika Rasulullah SAW berada dalam pengepungan boikot ekonomi, ya, dengan adanya piagam boikot, ya, tidak boleh hubungan, interaksi, transaksi ekonomi, bertemu, mengawinkan anak-anaknya, pokoknya segala macam muamalah itu dilarang, ya. Maka ketika berada di Syi'ib, yaitu perkampungan di antara dua lembah, ya, maka umat Islam banyak yang mati kelaparan, terutama anak-anak. Seorang ibu sudah tidak bisa mengeluarkan air susunya karena sudah tidak ada makanan. Nah, disitulah maka peran Khadijah sangat penting sekali, karena Khadijah menggunakan semua hartanya untuk dalam masa pengasingan selama 3 tahun, Pak. Ya, di boikot itu kan ya sesuatu yang sangat berat sekali, ya. Jadi itu. Dan Khadijah beberapa keponakan Khadijah itu juga membantu dengan mengirim gandum, tapi secara sembunyi. Nah, setelah umat Islam mengalami embargo, terutama Bani Hashim, ya, yang Bani Hashim ini yang diboikot itu tidak hanya orang Islam saja, tetapi orang-orang Islam di luar kabilah itu masih melakukan penyiksaan. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua ini tetap menuju kepada negeri Habsyah, Abisinia atau Ethiopia. Kenapa ke Habsyah, ke Ethiopia? Karena Ethiopia waktu itu adalah mereka memiliki raja yang adil, mereka beragama Nasrani, mereka beragama Kristen, ya. Jadi dan sesuai dengan petunjuk Allah, maka Rasulullah memerintahkan untuk datang ke Habsyah, ya, ke wilayah Ethiopia. Kerajaannya namanya Kerajaan Aksum, gelar rajanya namanya Negus, ya, atau dalam diarabkan namanya Najasyi, ya. Jadi itu mereka adalah seorang raja yang sangat adil, ya. Peradaban waktu itu ada 2 peradaban yang besar. Kalau kita belajar sejarah pada abad ke-7, itu antara kerajaan Romawi Timur, Bizantium, Konstantinopel. Kalau sekarang ini adalah Kristen Ortodoks, ya. Kristen yang ada di Roma, ya. Tapi Kristen Ortodoks ini masih ada, ya. Kebanyakan dianut oleh orang Rusia.
Nah, kerajaan Bizantium Timur ini adalah sebuah pusat kebudayaan atau superpower. Kalau sekarang mungkin Amerika sama Rusia, ya. Tapi juga ada Tiongkok, ya. Ada peradaban Cina yang besar. Nah, peradaban waktu itu adalah Bizantium Timur yang merupakan Kristen Ortodoks, kemudian juga kerajaan Sasanid. Sasanid itu adalah kerajaan Persia yang berpusat di Baghdad, ya. Jadi kalau dulu sejarahnya adalah mereka adalah kerajaan Babilonia, ya. Jadi ini adalah dua kerajaan yang besar. Nah, kerajaan Persia itu menganut agama Majusi, penyembah api. Nah, ini nanti akan ada sejarahnya. Kalau kita tarik sampai sekarang itu Yaman itu kenapa, nanti banyak sejarah. Nah, di negara Habsya ini adalah mereka masih menganut tauhid, ya. Jadi belum muncul istilah Trinitas, ya. Jadi itu. Lah kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk hijrah ke Habsah dan menunjuk Ja'far sebagai ketua rombongan. Ya. Dalam hijrah tersebut, ya, itu diantaranya adalah Ja'far bersama istrinya dan anak-anaknya, kemudian Saudah dan suaminya, Ummu Habibah bersama dengan suaminya, ya. Jadi Saudah ini nantinya akan dinikah oleh Rasulullah karena suaminya ketika di Habsya di Ethiopia mereka beralih masuk agama Kristen dan meninggal dunia. Kemudian juga Ummu Habibah ini nanti juga akan menikah dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mengambil carane mungkin Nabi mungkin mesake kalau rondo-rondo sing mesake duduk kalau rondo sing kinyis-kinyis memang saja boten kalau rondo sing gas-gas. Rasulullah boten mencari orang atau janda yang betul-betul mereka lemah. Kemudian diantaranya adalah Khalid bin Sa'id, ya, kemudian juga Surahbil bin Hasanah. Jadi jumlah total orangnya adalah 73. Ada riwayat lain juga mengatakan 83. Jadi ini kilatan.